Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi belajar di kelas 4. Belajar tematik tema 7 subtema 2 ragam pakaian adat di Indonesia. Sebelumnya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dan mari kita belajar dengan penuh semangat. Pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku. Pembelajaran 4. Kita sebelumnya telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Ada, salah satunya yaitu keragaman pakaian adat. Anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Nah, di manakah provinsi tempat tinggal kalian? Kita tinggal di Jawa Timur. Selanjutnya pakaian adat, yaitu pakaian yang telah menjadi kekayaan budaya di daerah kita. Nah, nama pakaian adat di daerah kalian apa? Ada pakaian mantenan, ada juga pesaan. Untuk keunikan dari pakaian mantenan, yaitu baju mantenan berwarna hitam dengan corak merah keemasan. Pakaian adat ini biasanya dilengkapi penutup kepala untuk kaum pria. Bunga melati dipakaikan dengan cara dikalungkan di leher. Sedangkan wanita biasanya diikatkan pada rambut. Nah, untuk penggunaannya kapan dan bagaimana? Pakaian adat mantenan ini digunakan saat pernikahan. Untuk selanjutnya, kita baca teks bacaan ragam pakaian adat di Indonesia halaman 71. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong perkembangan pakaian adat bagi bangsa Indonesia. Adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku, dan bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Nah, kita bisa baca buku kalian pada tabel 2.2 pakaian adat di Indonesia. Nomor 1, ada ele balang, yaitu nama pakaian adat daerah asal Aceh. Yang kedua, ada ulos, nama pakaian adat dari daerah asal Sumatera. Nah, silahkan anak-anak baca ya di bukunya. Unsur busana adat Bali sekurang-kurangnya untuk perempuan terdiri atas kebaya, kamen, selendang atau senteng. Kemudian rambutnya ditata yang rapi. Untuk busana Bali laki-laki ada destar atau udeng, ada baju, ada kampuh, ada selendang, dan ada kamen. Untuk lebih jelasnya tata letaknya di mana, anak-anak bisa perhatikan gambar ini ya. Dan yang unik yaitu semua pakaian adat Bali itu dibeli di daerah Bali itu sendiri. Selanjutnya yaitu pakaian adat dari Kalimantan Barat. Bahan pembuatannya dari kulit kayu ampuro dan pelengkap hiasnya yaitu bulu burung enggang. Bisa kita lihat ada di atas kepala prianya ya. Selanjutnya kita akan mengenal pakaian adat dari Jawa Barat. Mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat. Kemudian mahkota hiasan rambut yang digelung jukung dan diberi untaian bunga. Sandal yang digunakan disebut dengan kelam atau geulis. Untuk selanjutnya kita akan mengenal pakaian dari Sulawesi Selatan. Keunikannya yaitu pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Baju bodo apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung serta pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian lehernya. Selanjutnya, mengenal keunikan pakaian adat Jambi.
Apa saja itu kita bisa mengamatinya. Untuk pria menggunakan penutup kepala dan celana yang terbuat dari kain beludru. Pakaian wanita secara garis besar sama dengan pria. Hanya saja wanita menggunakan penutup kepala yang bernama pasangkon berbentuk duri pandan. Kemudian bagaimana caranya kita melestarikannya anak-anak? Kita bisa memakainya pada saat acara-acara tertentu ya, seperti pada hari besar, saat ada pernikahan, festival kebudayaan, dan acara-acara lainnya. Contoh pakaian adat Jawa. Inilah pakaian adat Jawa dan pakaian adat Bali. Ayo teman-teman. Kita ayo membaca muatan bahasa Indonesia halaman 74 dan 75 ya. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkulua, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Nah, selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batagbue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju atas batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan anak-anak. Perhiasan dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasanya disebut dukuah gitu. Nah, anak-anak telah membaca keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Tugas kalian yaitu memahami dan memberikan alasan mengapa ide pokoknya demikian ya. Karena ini akan kita bahas bersama-sama anak-anak. Pada paragraf pertama, ide pokoknya pakaian adat Minang adalah limpapeh rumah nan gadang. Nah, jika itu adalah ide pokoknya, maka gagasan pendukung ada atau ide pendukungnya ada di sebelumnya ya. Yang nomor 2, pakaian adat Minang memiliki beberapa bagian. Nah, kalian cari mana yang menjadi kalimat pendukung atau ide pendukungnya sebagai alasannya. Yang ketiga, atau paragraf ketiga, ide pokoknya penutup kepala wanita berbentuk seperti bentuk rumah adat Minang yang disebut tingkulua. Nah, selanjutnya bisa kalian tuliskan di buku kalian ya tugas tersebut. Selanjutnya, tulislah informasi yang telah kalian peroleh dari bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau ya anak-anak. Kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini, Bahasa Indonesia menemukan ide pokok dan informasi baru dengan membaca teks keunikan pakaian adat Minangkabau. PPKN mengetahui cara melestarikan pakaian adat. IPS mengetahui nama dan keunikan dari pakaian adat. Apabila ada yang tidak kalian ketahui, silahkan tanyakan kepada Ustazah ya nak. Tetap semangat belajar. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.